Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Suhandoko, ibu dari 2 anak, dan alhamdulillah kali ini berkesempatan untuk mencoba terapi jeruk nipis ala Dewi Yul. Kenapa pengen coba? Karena pengen berniat untuk menambah keturunan lagi. Mudah-mudahan berhasil ya, dan teman-teman juga diberikan kesempatan untuk mencoba. Kenapa enggak? Karena selama tubuh kita sehat dan kuat, insya Allah tidak akan mengalami kendala tertentu. Buat yang lain sama kayak aku, awalnya ragu karena jumlah jeruk nipis yang diambil itu tidak sedikit. Nah, memang harus banyak browsing, cari informasi. Sebenarnya jeruk nipis itu manfaatnya seperti apa sih? Yang jelas yang kita tahu ya, jeruk nipis itu mengandung kaya akan vitamin C yang bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, mencegah penyakit jantung, dan juga dalam penyerapan zat besi itu sangat berperan sekali. Nah, makanya teman-teman jangan malu untuk bertanya, jangan juga malas untuk mencarikan informasi yang lebih detail lagi. Selama kamu tidak mengalami kendala, mungkin punya penyakit bawaan seperti MAH ataupun yang lainnya yang kira-kira berbahaya. Kalau menurut saya sih pribadi ya, aku ini berbicara secara pribadi. Aku mencobanya lillahi ta'ala karena ingin mencoba Promil, program hamil yang secara herbal, tidak menggunakan obat apapun. Dan memang selama 14 hari yang aku jalani ini, aku tidak mengkonsumsi yang lain. Makan, minum seperti biasa. Nah, memang caranya seperti apa? Banyak hal yang harus dipelajari. Aku pun awalnya sama. Aku tonton video dari Dewi Yul secara lengkap. Benar-benar aku pelajari, aku benar-benar catat juga. Jadi kira-kira nanti lupa bisa dilatih catatan. Apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama yang kamu butuhkan adalah niat. Kenapa aku bilang niat? Karena 14 hari memang terkesan tidak terlalu lama. Tapi itu konsistensi kita atau keistiqomahan kita itu yang benar-benar harus kita uji. Jadi kalau aku akhirnya merasa aku men-challenge diriku sendiri sih, bisa nggak sih aku 14 hari mencoba terapi ini. Selain niat yang kuat, memang tubuh kita harus dalam keadaan sehat, tidak sedang dalam keadaan sakit. Dan untuk wanitanya tidak sedang dalam haid. Jadi diusahakan setelah haid bersih baru kita mulai start hari pertama. Nah, kalau aku pelajari dari video, tidak hanya dilakukan oleh wanita, hal ini bisa dilakukan juga untuk prianya. Karena apa? Karena kalau vitamin C itu baik untuk tubuh, berarti baik juga dong untuk pria, tidak hanya untuk wanita, bener nggak? Nah, setelah itu ke pasar. Aku beli jeruk nipisnya kebetulan sekali memang ke pasar tradisional karena harganya jauh lebih murah dan juga pilihannya banyak. Jadi kalau nggak di toko yang ini nggak ada, di toko sebelah sana ada, pasti kita cari yang segar, bener nggak? Dan stoknya memang tidak sedikit, sangat banyak. Jadi aku memang kurang lebih 3-4 hari baru aku kembali lagi ke pasar untuk beli dalam jumlah yang banyak. Aku sekali beli tuh 2 kilo seperti itu. Apalagi di hari ke-7 dan 8 itu kita akan mengkonsumsi seharinya sebanyak 24 jeruk nipis. Nah, banyak kan? Itu dia, makanya benar-benar harus dipersiapkan. Jadi yang pertama, bangun pagi. Biasa kalau seorang muslim pasti langsung melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu perintilannya udah disiapkan dari malam. Jadi kayak nyuci jeruknya, terus aku biasanya menyiapkan talenan, pisau, gelas besar supaya bisa menampung air jeruknya lebih banyak. Setelah itu jangan lupa pakai saringan. Kenapa saringan penting? Buat supaya biji dari jeruk nipis itu nggak jatuh ke gelas yang nantinya akan menyulitkan kita pada saat minum. Seperti itu aja. Jadi sangat mudah. Cukup ada niatnya, cukup ada jeruk nipis sesuai jumlah yang memang ditentukan setiap harinya. Siapkan talenan, terus juga pisau dapur, gelas yang dalam ukuran besar, dan juga saringan. Setelah itu, kalau saya mempelajari dari beberapa video dari teman-teman yang sudah melakukan terapi jeruk nipis ini lebih awal, mereka kebanyakan meminumnya secara langsung dari gelas, bener kan? Mungkin teman-teman bisa melihat dari channel yang lain seperti itu. Nah, akhirnya aku dapat masukan dari mamahku, aku menggunakan sedotan. Sedotannya jangan sedotan kecil ya,
kalau waktu di rumah aku melakukannya, aku menggunakan sedotan boba. Jadi memang ukuran lubangnya lebih besar supaya lebih sekali sedot itu langsung bisa tertelan jumlah air jeruk nipisnya dalam jumlah yang banyak. Gitu aja. Jadi jangan patah semangat, tuntaskan dari hari ke-1 sampai ke hari ke-14. Insya Allah ikhtiar kita Allah ijabah ya dari masing-masing kita. Saya yakin pejuang 2 garis biru menginginkan buah hati yang lucu dan imut-imut. Walaupun alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 anak, saya ingin menambah lagi supaya lebih ramai rumah, supaya lebih dapat keberkahannya. Gitu aja. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Banyak juga loh yang japri aku kan sempat posting beberapa ya, minum jeruk nipisnya sebanyak itu. Ada yang bilang gila banyak banget, terus nanti mahnya gimana, terus banyak deh. Promil kan nggak pasti harus jeruk nipis. Nah kayak gitu. Jadi setiap niat baik kita itu pasti akan ada banyak yang komentar, dan jangan langsung kita anggap itu julid atau apapun ya. Kalau aku sih berpikir orang-orang tersebut yang memberikan komentar, mereka itu sayang loh sama kita, nggak kepengen kita kenapa-napa. Mungkin mereka berpikir kebanyakan jeruk nipis nantinya akan berakibat yang tidak baik buat tubuh kita, seperti itu. Tapi sejauh ini aku ngejalaninnya selama dari awal sampai dengan akhir, alhamdulillah banget ya. Ini nggak bohong, teman-teman boleh coba sendiri. Tapi nanti setiap hari kan aku akan review ya, berupa video dan juga foto. Tapi kalau tubuh yang aku rasakan itu lebih enteng, nggak tahu kenapa. Aku lebih enak dan aku nggak gampang ngantuk. Aku tuh dulu orangnya gampang banget ngantuk. Jadi setiap abis makan, mau itu makan pagi, makan siang, makan malam, pokoknya abis makan itu biasanya aku ngantuk. Nggak tahu tuh jelek banget. Dan alhamdulillah selama terapi ini kayaknya aku lebih staminanya lebih sehat, ngerasa lebih siap beraktivitas. Bangun tidur tuh rasanya seger. Biasa kan kadang bangun tidur tuh ngerasa tidur kita kurang, kayak masih capek atau gimana gitu. Dan alhamdulillah semenjak terapi ini aku ngerasain lebih enak aja badanku gitu ya. Kurang lebih seperti itu sharingnya. Nanti video yang aku bikin itu durasi untuk 14 hari aku bagi 2. Jadi durasi yang pertama, hari pertama sampai dengan hari ke-7, dan video yang kedua hari ke-8 sampai dengan hari ke-14. Niatnya tidak ada lain, tidak ada bukan. Semoga ini bisa menginspirasi, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, sesama pejuang 2 garis biru, selama dengan pasangan yang halal ya. Itu juga harus aku notes dari awal. Jadi semoga ilmu ini bisa menjadi hal yang baik untuk teman-teman semua. Tetap semangat, jangan dengarkan orang lain. Saya yakin teman-teman juga pasti akan diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa memiliki anak yang memang sudah didambakan. Oh ya, for your info, aku menikah di tahun 2009. Terus 3 bulan setelah menikah aku sempat hamil. Tapi di usia kandungan ke-12 minggu aku mengalami keguguran. Nah, dari keguguran itu sampai akhirnya aku hamil kembali, itu cukup lama, 2 tahunan lebih. Sempat ke rumah sakit juga, promil segala macam. Terus dan alhamdulillah dinyatakan sama dokter aku dan suami itu tidak ada masalah apapun. Memang mungkin Allah belum kasih aja ya. Dan memang Allah lagi uji kesabaran aku dan suami. Karena sebenarnya kalau aku flashback gitu ya, dengan 3 tahun belum punya anak setelah menikah itu, ada banyak hal mungkin Allah pengen menyesuaikan hati aku dan suamiku, dan juga lebih menguatkan iman aku dan suamiku juga, bener nggak? Jadi jangan juga akhirnya belum adanya kehadiran buah hati itu menjadi merenggangnya hubungan suami istri. Kenapa? Karena aku yakin banget setiap wanita pengen dong punya anak ya kan, dan suami juga pasti akan memikirkan hal yang sama. Dan kalaupun memang belum diberi keturunan, anak kandung istilahnya ya, itu bukan berarti itu kesalahan kita dan itu keinginan kita. Dan memang Allah belum kasih aja gitu. Emang Allah belum
menetapkan dan ditakdirkannya kita bersama pasangan memiliki keturunan kayak gitu. Jadi harus terus berpikiran positif, yakin sama Allah. Dan kenapa sekarang aku pengen nambah lagi keturunan karena anakku yang nomor 1 alhamdulillah sekarang sudah berusia 8 tahun, namanya Haikal. Yang kedua Aisyah, itu usianya sudah 6 tahun. Dan sekarang kepengen banget lagi punya anak kayak gitu. Terus dari Aisyah, Aisyah tuh lahir di 2014, Haikal di 2012. Nah, dari 2014 sampai sekarang di 2020, aku sempet pakai alat kontrasepsi. Aku pakai spiral waktu itu. Aisyah di 2014 ya, aku pasang di 2014 sampai dengan 2018. Nah, jadi cukup lama ya, 4 tahun aku menggunakan alat kontrasepsi. Setelah dari itu 2018 sampai dengan 2020 ini aku tidak menggunakan kontrasepsi apapun. Makanya kepengen banget, mohon doanya dari teman-teman juga. Semoga terapi jeruk nipis ini bermanfaat untuk tubuhku dan Allah langsung kasih karunia anak lagi yang soleh soleha. Harapannya mau cewek cowok terserah ya, yang penting Allah kasih keturunan yang bisa nantinya anakku itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu aja. Kelihatannya semangat banget ya. Oh iya pasti, karena aku sudah ngejalaninnya dan alhamdulillah tubuhku jadi jauh lebih sehat. Niatnya karena Allah, kepengen kepengen sehat dan kepengen nambah buah hati atau anak gitu. Itu aja dulu. Aku penasaran, nanti mungkin teman-teman yang nantinya setelah melihat video aku ini tergerak hatinya untuk mencoba, kenapa enggak? Nanti boleh saling kita bertegur sapa di komen ya. Boleh boleh like, boleh subscribe juga dan juga boleh di-share informasi ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.